Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnari. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka quluban salimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat iman dan nikmat Islam, yang itu merupakan karunia dan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Hingga alhamdulillah di malam yang barakah ini kita dapat berkumpul dalam rangka yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalamnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para pengikutnya dari kaum muslimin hingga hari kiamat. Dan kita lanjutkan kajian kita pada malam ini dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dituliskan oleh Syekh Shalih Fauzan, yaitu Al-Kitab Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Dan sebagaimana telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, dalam muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan, yang mana Syekh Shalih Fauzan menyebutkan tentang mengapa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menuliskan di dalam kitabnya hanya 40 hadis saja. Dan di situ Syekh Shalih Fauzan menyimpulkan salah satu alasannya dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyusun kitabnya dengan membawakan 40 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar hadis
yang banyak diriwayatkan oleh para a'immah, yang mana dalam hadis tersebut disebutkan bahwasannya man hafiz ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allah taala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Di situ dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati, barang siapa yang menjaga untuk umatku arba'ina hadisan, itu mereka menyampaikannya dan menerangkannya sehingga dapat difahami dan dihafal oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 40 hadis tersebut hadis dalam perkara penting di dalam agama Islam ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'athahullahu taala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan orang tersebut pada hari kiamat di dalam golongan fuqaha, yaitu orang-orang yang memahami agama ini, wal ulama, dan orang-orang berilmu dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Dan dalam riwayat lain ada yang artinya, dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan menjadi baginya di hari kiamat sebagai seorang yang memberikan syafaat dan orang yang akan memberikan persaksian terhadap orang yang menjaga dan menyampaikan 40 hadis tersebut kepada kaum muslimin. Namun dari banyaknya jalur yang diriwayatkan oleh para a'immah, sanad yang terkandung dalam hadis ini merupakan sanad yang lemah. Dan oleh karenanya nanti kita akan bacakan apa alasan Imam Nawawi melandaskan kitab beliau dengan hadis ini, yang mana salah satu istinbat atau kesimpulan dari Syekh Shalih Fauzan yang disebutkan dalam muqaddimahnya, yaitu di sini Imam Nawawi berikhtiar arada ayyadfar bil ajril azim, yang tujuan utamanya, meskipun hadis tersebut lemah, tapi tujuan utamanya adalah agar mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun hadis tersebut dhaif. Dan nanti kita akan bahas dalam muqaddimah Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu mengapa alasan Imam Nawawi rahimahullahu taala menyusun 40 hadis dalam kitabnya. Dan kita bacakan secara singkat. Di sini qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumus samawati wal ardin, mudabbiril khalaiq ajma'in, ba'ithir rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim, ilal mukallafin li hidayatihim wa bayani syara'id din bid dalailil qat'iyyah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan sebagaimana yang telah disebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwasannya merupakan adab bagi seorang muslim ketika memulai perkara yang penting dalam urusan setiap kaum muslimin, yaitu membuka urusan tersebut dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Qayyumus samawati wal ardin. Dan di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan salah satu isim dari asma Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qayyum, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita sebagai seorang muslim
Dan ini salah satu faidah ketika kita mengenal asmaullah wa sifatih, ketika kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala beserta sifatnya. Yang salah satu faidahnya adalah kita memanggil nama Allah dengan, atau kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang kita inginkan dengan nama yang sesuai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Maka serulah, maka panggillah Allah Subhanahu wa taala dengannya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq dan lain sebagainya. Maka ketika kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara kita, seperti misalkan kita ingin bertaubat dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin meminta ampunan, maka kita menyebutkan nama Allah dengan sesuai perkara tersebut. Yaitu misalkan kita ingin bertaubat kepada Allah, maka kita memanggil nama Allah dengan Ya Tawwab. Kita menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyebutkan Ya Ghaffar, Ighfirli. Kita membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyebutkan Ya Rahmanur Rahim dan lain sebagainya. Maka inilah pentingnya kita mengenal makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan olehnya di dalam kitab ataupun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Sehingga apa? Sebagaimana ketika kita meminta atau meminta bantuan kepada orang yang kita butuhkan misalkan, pasti kita memuji-muji terlebih dahulu. Begitu pula ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta kepada Allah dengan memuji-muji Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang sesuai. Itulah adab ketika kita berdoa ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan Qayyum, yang mana nama yang paling agung, termasuk nama yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, yaitu yang mendirikan, yang menciptakan as-samawati wal ardin, yang mengatur langit dan bumi, mudabbirul khalaiq ajmain, yang memelihara, mengatur seluruh makhluknya secara keseluruhan, dan tidak ada terluput sedikit pun dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ba'ithir rusul salawatullahi wa salamuhu alaihim ilal mukallafina li hidayatihim wa bayani syara'i'id din. Amma ba'd. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan, faqad urwina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri. Dan di sini yang meriwayatkan sahabat-sahabat jalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah ketika dari banyaknya jalur atau banyaknya jalan atau turuk menunjukkan bahwasannya sebuah hadis itu sahih? Nanti kita akan bacakan apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah, yang mana keempatnya merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ditambah Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lima-limanya merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Sebagaimana yang disebutkan para ulama dalam syairnya, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Dan salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama aslinya adalah Abdurrahman ibni Sakhrin. Beliau meriwayatkan sekitar 5.600 hadis, yang mana pada saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa 4 tahun saja. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam 4 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Akan tetapi itu tidak menunjukkan akan keterlambatan beliau. Di situ bahkan Abu Hurairah menunjukkan semangatnya beliau dalam menuntut ilmu, dalam memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan manfaat kepada manusia. Abu Hurairah yang hanya 4 tahun saja masanya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, artinya beliau menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 4 tahun saja. Akan tetapi Abu Hurairah lah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 2.600 hadis. Dan Ibnu Abbas, yang mana pada saat itu para sahabat yang disebutkan atau seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu masih kecil, masih sangat muda. Akan tetapi di situ Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak menunjukkan atas apa yang semestinya pada usianya. Jadi Ibnu Abbas yang pada saat itu masih belia atau masih di bawah umur, akan tetapi beliau semangat sekali untuk belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu mizah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada anak yang masih di bawah umur yaitu kekuatan dalam hafalannya. Dan di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memanfaatkan kelebihan beliau dalam hafalan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak putus-putusnya belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita bisa mengambil faidah, yaitu ketika anak-anak kita masih pada masa keemasan dalam kuatnya hafalan mereka, maka kita support, kita push mereka untuk senantiasa menghafalkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala atau menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat anak-anak digunakan untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah apa yang dihafalkan oleh mereka lebih melekat. Sehingga nantinya ketika mereka telah melewati masa keemasan, mereka dapat memanen apa yang mereka telah lewatkan. Nah, di sini dari banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu hadis
yang berbunyi, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama, atau dalam riwayat lain ba'athahu Allah faqihan aliman, dan diriwayatkan juga oleh Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan wa qila lahu udkhulu min ayyi abwabil jannah syi'ta, dan banyak riwayat-riwayat lain. Namun apakah dari banyaknya periwayatan tersebut menunjukkan bahwasannya hadis tersebut sahih? Dan di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan, dan Imam Nawawi mengakui bahwasannya hadis ini sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahlul hadis. Di sini Imam Nawawi menyebutkan wattafaqal huffazu ala annahu haditsun dha'ifun wa in kathurat turuquhu. Dan para ahlul hadis menyepakati bahwasannya hadis ini merupakan hadis yang lemah, wa in kathurat turuquhu, meskipun banyak jalur periwayatannya. Wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Akan tetapi banyak sekali ulama, yaitu tentang perkara mengumpulkan 40 hadis untuk disampaikan kepada kaum muslimin, meskipun hadisnya dhaif. Di sini banyak sekali para ulama mengumpulkan 40 hadis dikarenakan banyak sekali faidah yang disebutkan, dan ini merupakan ikhtiar dari para ulama. Akhirnya para ulama mengumpulkan 40 hadis, yang salah satunya Abdullah bin Mubarak, dan selanjutnya Muhammad bin Aslam At-Tusi, dan lain sebagainya. Banyak dari para ulama mengumpulkan 40 hadis, dan ini merupakan ihtiyatnya para ulama. Sebagaimana telah disebutkan di pertemuan sebelumnya, ihtiyatnya ulama itu bukan dalam rangka yang wajib ataupun yang haram saja. Akan tetapi ihtiyatnya para ulama itu dalam rangka atau dalam perkara sunnah ataupun makruh juga. Dan itu menunjukkan bahwasannya para ulama terdahulu semangat dalam mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana maksudnya? Para ulama terdahulu ihtiyat atau berhati-hatinya bukan dalam rangka hal yang wajib ataupun yang haram saja. Seperti halnya kita, misalkan ada khilaf di antara para ulama. Ada yang menyebutkan misalkan sholat sendirian di belakang shaf, itu ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasannya sholat sendirian di belakang shaf hingga imam ruku, maka sholat tersebut akan dihitung sholat sendiri dan bukan dihitung sholatnya berjamaah, sebagaimana yang diyakini oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan sebagian lainnya menyebutkan bahwasannya ini hanya perkara makruh. Hanya perkara makruh, yaitu ketika kita sholat di belakang jamaah sendirian sampai akhirnya selesai tidak mendapatkan barengan, maka ini kita sudah terjatuh pada perkara yang makruh. Akan tetapi menurut Imam Ahmad ini perkara yang hendaknya ditinggalkan, yaitu dengan cara apa? Ditakutkan karena kita nanti dihitung sebagai sholat sendiri. Dalam mazhab Imam Ahmad, kita diperintahkan atau disyariatkan untuk mengisyaratkan jamaah yang ada di depan kita untuk mundur, menemani kita di shaf yang belakang. Atau kita mencari jamaah yang lain untuk menemani kita di shaf yang belakang, hingga nanti ketika imam ruku, pada rakaat tersebut kita mendapati sholatnya imam atau sholat jamaah. Nah, di sini sebagaimana kita kalangan-kalangan khalaf
Kita berikhtiar, kita berhati-hati agar sholat kita dihitung sebagai sholat berjamaah, maka kita mengambil mazhabnya Imam Ahmad. Akan tetapi berbeda dengan apa yang diterapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu dalam perkara haram ataupun wajib, mereka sudah pasti mengambil yang paling selamat. Akan tetapi mereka tidak mencukupkan dalam perkara itu saja. Dalam perkara ini misalkan disebutkan bahwasannya ketika mengumpulkan hadis 40 untuk disampaikan kepada umat, meskipun hadisnya dhaif, maka para ulama tetap menerapkan hal tersebut, bukan atas dasar meyakini bahwasannya hadis tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Akan tetapi mereka berikhtiar. Karena apa? Mereka takut kehilangan fadilah ini. Mereka takut kehilangan pahala yang begitu besarnya. Sehingga apa? Mereka mengejar pahala atau fadilah dari hadis ini, meskipun hadis tersebut dhaif. Itulah ihtiyatnya para ulama terdahulu. Jadi ketika disebutkan fadilah, maka para ulama terdahulu semangat untuk menerapkan ibadah-ibadah yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut, meskipun hadisnya dhaif. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya mengikuti jejak para salafus salih dalam semangat mengejar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini apakah Imam Nawawi hanya berlandaskan hadis yang telah disebutkan atau hadis yang kita telah terangkan bahwasanya hadis tersebut dhaif? Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan wa qad istakhartu Allah fi jam'i arba'ina haditsan iqtida'an bihaula'il a'imma al-a'lam wa huffadhil Islam wa qad ittafaqa al-ulama wa al-amal bil hadits ad-da'if fi fadail al-a'mal ma hadha falaysa i'timadi ala hadzal hadits bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah liyuballigh asy-syahid minkum al-ghaib aw liyuballigh asy-syahid minkum al-ghaib wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Nah, di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan, dan aku telah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan adabnya seorang muslim ketika kita hendak melakukan kebaikan atau hendak mengambil suatu keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengambil jalur istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana istikharah sendiri artinya bukan menjawab kebingungan kita, bukan. Arti dari istikharah itu sendiri adalah kita meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Ketika kita menjalani hal tersebut, kita telah yakin bahwasannya hal ini telah Allah takkid, telah Allah tekankan, telah Allah setujui. Sehingga apa? Kita yakin dan kita berharap atas apa yang kita jalani itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sunnah sebagaimana yang telah dilakukan juga oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Karena Imam Nawawi rahimahullahu taala tahu dengan betul bahwasannya hadis ini dhaif, yaitu hadis tentang mengumpulkan 40 hadis untuk disampaikan kepada umat. Maka Imam Nawawi
rahimahullahu taala istikharah terlebih dahulu. Karena sebenarnya yang dituju oleh Imam Nawawi bukan untuk menerapkan hadis dhaif, bukan. Akan tetapi ini sebagai ikhtiar Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala juga menyebutkan bahwasannya alasan terkuat Imam Nawawi rahimahullahu taala menulis hadis ini di dalam kitabnya, yaitu karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahid minkumul ghaib, yaitu hendaknya orang yang hadir di antara kalian, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis, maka hendaknya orang yang hadir disampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dan terus hadis tersebut terus berlanjut. Ketika kita mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh muballigh, maka hendaknya kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Apalagi ketika kita mendapati kemungkaran dari saudara-saudara kita, maka kita sampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah alasan terkuat bagi Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan alasan lainnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar perkataanku kemudian memahaminya, fa'addaha kama sami'aha, kemudian orang tersebut menyampaikannya sebagaimana ia telah mendengarnya dari orang sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya di hari kiamat. Dan ini fadilah dari menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saudara-saudara kita. Jadi di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menerapkan atau mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apa yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan, "Tsumma minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usuliddin wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad wa ba'duhum fil zuhd wa ba'duhum fil adab wa ba'duhum fil khutab wa kulluha maqasidun salihah radhiyallahu an qasidihim." Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan, sebagaimana Imam Nawawi tadi telah disebutkan, Imam Nawawi juga ingin mengikuti salafus salih atau para ulama terdahulu yang telah mengumpulkan hadis-hadis dalam rangka mengamalkan hadis yang dhaif tersebut untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama terdahulu sebelumnya telah menerapkan, yaitu dari ulama terdahulu ada yang mengumpulkan dalam bidang usuluddin, ada yang mengumpulkan dalam bidang furu', yaitu dalam bidang fikih, wa ba'duhum fil jihad, dan sebagian mereka mengumpulkan 40 hadis dalam perkara jihad dan lain sebagainya. Namun apa yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala atau apa yang dituliskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya, wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kulli. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullahu taala lebih memilih untuk mengumpulkan hadis-hadis yang lebih penting dari hal itu, yaitu wahiyya arba'una hadisan mustamilah ala jami'i dzalik, yaitu aku mengumpulkan hadis-hadis yang mencakup seluruh perkara tersebut atau seluruh perkara yang telah disebutkan tadi. Jadi ada para ulama yang mengumpulkan dalam usuluddin atau dalam bidang furu' atau dalam bidang jihad. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan 40 hadis ini dalam rangka
atau dalam bahasan yang mencakup keseluruhan atas apa yang telah dituliskan oleh para ulama terdahulu. Wa kullu haditsin minha qaidah azimah min qawaidid-din. Yang mana hadis-hadis yang nanti kita akan bahas itu memiliki kaidah yang nanti kaidah ini bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, atau yang biasa disebut oleh para ulama yaitu haditsul jawami, yaitu hadis-hadis yang mencakup seluruh kepentingan kaum muslimin, bukan hadis-hadis terperinci, yaitu hadis-hadis penting, hadis-hadis yang harus diketahui oleh seorang muslim. Dan terakhir Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan wa 'alallahi timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi wa lahul hamdu wan ni'matu wa bihi taufiq wal ismah. Dan di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menutup mukaddimahnya dengan menyandarkan apa yang beliau tulis kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyerahkan seluruh tulisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyerahkan seluruh kebaikannya atau kebaikan yang terkandung di dalam tulisan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah contoh yang patut kita tiru, yaitu ketika kita telah mengusahakan yang terbaik dalam ibadah kita atau dalam usaha-usaha kita, maka dalam hal hasil maka hendaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau seberapa usaha kita, mau sekeras apapun usaha kita, ketika kita membahas tentang hasilnya, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat seorang mukmin, yang mana ini juga salah satu sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam sifat-sifat seorang mukmin yang masuk surga tanpa hisab. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang mukmin yang nantinya akan masuk surga tanpa hisab, itu mereka adalah humul ladzina la yastariqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang nantinya akan masuk surga tanpa hisab, ketika seorang mukmin tersebut humul ladzina la yastariqun, mereka tidak pernah meminta ruqyah, meminta diruqyah, wala yaktawun, dan mereka tidak mengambil opsi pengobatan menggunakan metode kai. Kai itu apa? Yaitu besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak berbuat tatayyur. Dan apa itu tatayyur? Yaitu menganggap buruk atau sial suatu hal tanpa berlandasan sebab yang jelas, entah itu dari sisi dalil ataupun secara medis. Jadi ketika kita menganggap sesuatu itu sial atau kita menyandarkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, maka ditakutkan kita terjatuh pada tatayyur, atau bahasa kita tahayul atau pamali. Contohnya misalkan ketika seorang perempuan menyapu tidak bersih, maka banyak orang-orang terdahulu bilang nanti ditakutkan kamu dapat jodoh yang berewokan
atau dapat jodoh yang tidak bersih juga penampilannya. Dan ini tidak berlandaskan sebab yang jelas, tidak ada alasan yang jelas, tidak ada dalilnya, dan tidak ada alasan ilmiah. Maka ditakutkan ketika kita meyakini hal tersebut, kita terjatuh pada tatayyur. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, salah satu syarat seorang mukmin untuk masuk surga tanpa hisab yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ini yang paling penting. Dan mereka kepada Tuhannya bertawakal, yaitu berserah diri. Yang mana 3 hal yang telah kita sebutkan, yaitu meminta ruqyah, kita memilih pengobatan dengan metode kai atau tatayyur, itu pada dasarnya kurangnya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika kita misalkan sakit. Ketika kita sakit. Nah, kita malah meminta doa kepada orang lain. Padahal ketika kita berdoa untuk diri kita, Allah Subhanahu wa taala pasti dengar. Yang intinya di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk usaha terlebih dahulu, dan kita meyakini bahwasannya hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai apa-apa menyerahkan kepada orang lain dulu. Itu karena kurang yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang yakin kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi jami'al makhlukin, meliputi seluruh alam semesta ini. Kurang yakinnya kita terhadap ketika kita berdoa, takutnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Akhirnya apa? Kita mencari orang lain. Dan sama halnya seperti tatayyur, sebagaimana yang telah dilakukan orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang jahiliyah. Ketika mereka hendak melakukan safar, mereka menerbangkan burung terlebih dahulu. Ketika mereka hendak rihlah untuk berniaga, mereka menerbangkan burung terlebih dahulu. Yang mana apabila burung terbang ke kanan, maka ini pertanda baik. Apabila burung terbangnya ke kiri, maka ini pertanda buruk. Sehingga mereka apa? Mereka tidak jadi berjualan, mereka tidak jadi berniaga, hanya karena alasan arah yang dilintasi oleh seekor burung. Dan ini menunjukkan atas kurang yakinnya mereka atas apa yang Allah kehendaki, atau kurang yakinnya mereka terhadap apa yang Allah takdirkan kepada mereka, yaitu mereka kurang bertawakal. Maka sifat tawakal ini sangatlah penting bagi seorang mukmin. Dan di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat hasil dari apa yang dituliskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tidak heran kita dapati tulisan-tulisan Imam Nawawi rahimahullahu taala berada di rumah-rumah kaum muslimin, bahkan digunakan oleh para ulama setelahnya. Bahkan kitab Imam Nawawi ini dijadikan pedoman dalam aspek-aspek ilmu. Banyak sekali tulisan-tulisan Imam Nawawi rahimahullahu taala dijadikan sebagai pedoman para ulama. Karena apa? Di sini kuncinya Imam Nawawi rahimahullahu taala memulai dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakhiri dengan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala sebelum memulai sesuatu yang menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala itu penting, maka Imam Nawawi terlebih dahulu melakukan sholat istikharah.
Dan diakhiri Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika selesai menuliskan kitab beliau menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya membahas tentang hadis yang pertama. Yang mana hadis ini sangatlah penting bagi seorang muslim, yaitu hadis tentang niat. Yang mana secara gambaran umumnya bahwasannya kita sebagai seorang hamba, kebutuhan primer kita secara sejatinya bukanlah makan ataupun minum, akan tetapi kebutuhan kita sebagai seorang hamba yaitu adalah ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka alasan adanya kita di dunia ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebutuhan primer kita, dan harus kita tanamkan bahwasannya kebutuhan paling utama kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menomorsatukan ibadah, maka insya Allah kebutuhan lainnya akan kita kesampingkan. Ketika kita bekerja, ketika kita sedang sibuk, maka kita ketika menomorsatukan ibadah, maka yang lainnya akan tersingkirkan. Seperti gambarannya ketika terjadi kebakaran. Di rumah tersebut ada harta yang mungkin berharga bagi kita. Mungkin nominalnya 100 juta, 50 juta. Namun pada kondisi yang sama, di situ juga ada keluarga kita yang terjebak. Misalkan ada anak kita atau ada orang tua kita. Maka ketika saat itu, apa yang terlintas di pikiran kita? Siapa yang pertama kali kita selamatkan? Maka pastinya keluarga kita. Dan harta-harta yang lain atau yang mungkin kita anggap penting, namun ada yang lebih penting, maka yang kita anggap penting ini akan kita kesampingkan karena ada yang lebih penting. Dan begitulah hendaknya seorang muslim menganggap atau memposisikan ibadah dalam kehidupan mereka. Dan ibadah ini syaratnya semua ibadah, dan yang mana ibadah yang membedakan ibadah dengan kebiasaan-kebiasaan kita terletak pada niatnya. Yang mana misalkan kita melaksanakan atau melakukan gerakan-gerakan sholat persis, tapi tanpa ada niat, maka apa yang kita lakukan tidak akan dinilai sebagai sholat. Misalkan kita membasahkan seluruh badan kita, akan tetapi kita tidak niatkan pembasahan tersebut untuk bersuci, maka ketika kita mandi pun tidak kita niatkan untuk bersuci, maka hal tersebut tidak dihitung sebagai ibadah untuk bersuci. Maka itulah kedudukan niat, yang mana ini merupakan pondasi paling utama dalam ibadah kita, yang mana ibadah juga tidak akan diterima kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, yaitu hendaknya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-mutaba'ah, yaitu kita mengikuti pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika gugur salah satu dari dua ini, maka ibadah kita tidak sah.
Dan sebagaimana telah dijelaskan bahwasannya syarat yang pertama adalah ikhlas, maka bagaimana mungkin kita bisa ikhlas apabila tidak ada niat di dalamnya. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa itu niat dan apa kedudukan niat ini dalam ibadah sehari-hari kita, dan apakah niat itu memang sepenting itu. Insya Allah Ta'ala, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkenankan kita untuk bertemu kembali di pekan selanjutnya, kita akan bahas lebih detail hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Bahkan hadis ini juga dibawakan oleh para a'immah seperti Imam Bukhari, Imam Muslim di dalam kitabnya. Mereka memulai kitab-kitab mereka dengan hadis niat, yang mana karena niat ini saking pentingnya di dalam kehidupan seorang muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum ala husni istimaikum wa ihtimamikum wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.